Shalom teman-teman, semuanya selamat datang di ibadah TIMG SJA. Jadi kita kembali lagi di ibadah kita setiap hari Minggu pukul 4 sore. Hari ini kita ada kedatangan tamu nih, yaitu Dakas Quantinova. Shalom semua, shalom. Jadi salam kenal buat Dakas dan dia bakalan bantu kita untuk pujian penyembahan di ibadah kita hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita satukan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, hari Minggu Tuhan, kami bersama kembali Tuhan mengikuti ibadah sekalipun melalui online, tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu selalu ada pada kami Tuhan, setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, dan kami percaya Tuhan Kau Allah yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan di kehidupan kami, meski kehidupan kami mungkin di dunia ini sedang rusak Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Kau selalu Tuhan menjaga hidup kami. Dan kami percaya Tuhan setiap hujan ada pelangi Tuhan setelahnya. Kami percaya Tuhan rencana-Mu gak pernah gagal dalam hidup kami. Kami mau naikkan pujian ini Tuhan, karena kami percaya bahwa Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Selalu bersama. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita nyanyikan dari awal lagi. Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu yang jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Shalom, selamat hari Minggu rekan-rekan pemuda yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan di sore hari ini. Kami bersama-sama masuk di dalam ibadah ini ya Tuhan. Dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami, mengubah hati kami melalui firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, secara khusus untuk hamba-Mu yang terbatas menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi ya Tuhan, supaya apa yang disampaikan benar-benar memberikan kekuatan kepada kami, dan firman-Mu dapat mengubah hidup kami. Dan Roh Kudus kiranya menguatkan kami, secara khusus setiap rekan-rekan muda yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan berkati mereka. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan muda, kita akan merenungkan satu tema yang bagi saya cukup menarik, yaitu iman original vs iman KW. Nah, saya memulai dengan begini, rekan-rekan muda. Di dunia ini, tentunya kita mengenal sesuatu yang ori dan sesuatu yang KW. Banyak barang asli yang bisa dipalsukan dan dibeli dengan harga yang lebih murah, bukan? Silakan rekan-rekan muda sebutkan barang apa saja yang saya maksudkan. Kita bisa membeli jam tangan yang harganya mahal hanya dengan 1/10 harga yang sebenarnya. Kita juga bisa memperbaiki fisik dengan kuku palsu, rambut palsu, tangan palsu, kaki palsu, dan lainnya. Bahkan makanan pun bisa dipalsukan. Apalagi berita bisa dipalsukan. Makanya sekarang ini kalau kita tidak hati-hati, kita percaya kepada hoax ya, atau berita-berita palsu. Rekan muda, jangan kira teman pun juga bisa palsu. Benar tidak? Diri kita pun juga bisa kita palsukan identitas kita.
dalam beberapa area memang yang palsu ini bekerja dengan cara yang sama seperti yang aslinya. Tapi kita perlu memiliki satu hal yang sebenarnya dalam area ini. Area ini adalah iman. Kita butuh iman yang sebenarnya, saudaraku. Iman yang sejati dalam hidup ini, rekan-rekan muda. Kita banyak menemukan janji-janji di dalam Alkitab. Kita banyak menemukan contoh-contoh di dalam Alkitab. Namun jika kita tidak memiliki iman yang sebenarnya, atau iman yang sejati, iman yang original, maka iman tersebut tidak akan mampu mengubah kehidupan kita. Karena kita terjebak kepada iman yang KW. Rekan-rekan muda, iman yang palsu tidak mampu menyelamatkan kita. Iman palsu itu tidak memberikan jawaban di dalam setiap persoalan hidup kita. Ketika kehidupan menjadi sulit, iman yang KW itu tidak akan mampu mengubah keadaan. Iman yang KW tidak bisa dapat menjawab pergumulan doa-doa kita. Mungkin kita merasa doa-doa kita belum dijawab. Kemungkinan bukan pada permintaan kita, tapi mungkin kita sedang menggunakan iman yang palsu atau iman yang KW. Jadi jika kita tahu apa perbedaan itu, iman yang original dan iman yang palsu, maka itu akan sangat berarti bagi kita. Sehingga ketika kita sedang berjalan di dalam kehidupan ini, kita akan berbeda dengan orang yang lain. Pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya iman yang palsu dan iman yang sebenarnya? Nah, baiklah rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca ayat yang mendasari firman Tuhan di Yakobus 2 ayat 14-20. Saya akan membacakan buat saudara-saudara sekalian. Ya. Yakobus 2 ayat 14-20. Yakobus 2 ayat 14-20. LAI memberi judul iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mari kita baca secara bergantian. Saya genap dan saudara-saudara membantu saya di ayat yang ganjil. Ya. Ayat 14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, ayat 20, hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah rekan-rekan muda yang membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Baik, saudaraku, saya langsung aja. Nah, di dalam bagian perikop yang sudah kita baca tadi, ada 4 hal yang Yakobus katakan tentang seperti apa iman yang palsu, dan 2 contoh tentang seperti apa iman yang sebenarnya. Nah, yang pertama, iman sejati lebih dari perkataan yang dikeluarkan. Yakobus 2 ayat 14 berkata begini. Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, iman lebih dari apa yang kita ucapkan.
iman lebih dari doa-doa yang kita hafal ataupun kita ulangi. Mengulangi doa yang sama bukan berarti kita mengenal Tuhan. Bukan berarti kita memiliki iman yang sebenarnya. Saudara, mengklaim bahwa kita memiliki iman yang sebenarnya tidak membuktikan kita memiliki iman yang sebenarnya. Mengetahui semua ayat dan pengajaran sampai kita bisa mengatakan semuanya bukan berarti kita memiliki iman yang sebenarnya. Rekan-rekan muda, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti pernah bertemu dengan orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang percaya, tetapi gaya hidup mereka tidak sesuai dengan kepercayaan mereka. Mereka tidak bertindak seperti layaknya orang yang percaya. Mereka mengaku percaya Tuhan, tapi masih suka menghakimi orang, menghakimi teman kita, masih suka bergosip. Sudah kalau gosip itu benar, tapi kalau gosip itu cerita A menjadi Z, maka akan membuat masalah yang baru. Memperlakukan orang lain dengan tidak menghargai mereka dan melakukan mereka dengan hal-hal yang buruk. Saudaraku, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, hanya karena kita mengatakannya, bukan berarti kita memilikinya. Sekali lagi, hanya karena kita mengatakannya, bukan berarti kita memilikinya. Matius 7 ayat 21 itu berkata begini, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan itu akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Rekan-rekan muda, saya bisa mengatakan bahwa saya adalah penyanyi terbaik. Pasti saudara percaya kalau saya penyanyi terbaik. Tapi perkataan saya tidak membuatnya benar. Apalagi kalau kalian mendengar suara indah saya. Gitu. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman itu bukan hanya sekedar kita, iman sejati itu lebih dari perkataan yang dikeluarkan. Ya, itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua adalah iman itu lebih dari sekedar perasaan semata. Ya. Yakobus 2 ayat 15 sampai 17 mengatakan begini. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepada apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, kita bisa begitu emosional atau bulu kuduk sampai berdiri atau menangis-nangis, bahkan ada yang rebah, namun belum pernah memiliki iman yang sebenarnya. Bisa saja terjadi seperti itu. Saudara-saudaraku, jika iman itu disertai dengan tindakan, maka iman itu adalah iman yang hidup. Iman itu adalah iman yang sejati. Sebaliknya, jika iman itu tidak disertai dengan tindakan, maka iman itu adalah mati. Yakobus memberitahukan kepada kita pada saat ini untuk kita memahami, ya, bahwa jika ada yang minta makanan untuk kita, kita berkata kepada dia untuk tidak khawatir dan tetap bahagia. Kita mengatakan bahwa kita mendoakannya, tapi pada kenyataannya mereka tidak membutuhkan doa kita. Yang mereka perlukan itu adalah makanan. Jadi jangan hanya berhenti sampai di doa, harus ambil tindakan atau ambil action. Ya. Kadang-kadang ketika kita ketemu dengan orang lain, ya, sahabat kita, teman kita, halo guys, apa kabar? Waduh, saya lagi sakit nih. Oke, saya bantu dalam doa ya. Padahal dia membutuhkan sesuatu. Kita memang berdoa. Kalau kita tidak berdoa, sudah tidak berdoa lagi, kemudian kita tidak membantu dia, itu bukan iman yang asli, itu iman yang palsu. Saudara, jika jari tangan kita terjepit pintu mobil dan tidak bisa dilepas,
kita tidak butuh simpati orang lain. Masa iya kita membutuhkan mereka mengatakan bahwa mereka tahu kesakitan kita dan mereka berdoa untuk kita? Yang kita butuhkan adalah bantuan mereka untuk melepaskan jari kita yang terjepit di pintu mobil. Benar tidak? Nah, rekan-rekan muda, banyak tindakan nyata yang dikerjakan di masa pandemi ini. Mereka turun langsung ke lapangan untuk membantu membagikan makanan, memberikan sumbangan, dan lainnya. Saudara, kecil apapun bantuan saudara sangat berarti. Ya. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu untuk kita belajar di dalam apa yang kita belajar di poin yang kedua ini. Iman lebih dari sekedar perasaan semata. Bukan cuma sekedar emosional semata. Yang ketiga, rekan-rekan muda, iman itu lebih dari sekedar ide yang diperdebatkan. Mari kita baca Yakobus 2 ayat 18 berkata begini. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ini jelas. Untuk beberapa orang, iman itu hanya seperti tantangan logika. Mereka melakukan perdebatan tentang iman. Tidak salah saudaraku berdiskusi tentang iman. Tetapi kalau sekedar hanya perdebatan, hanya debat kursi semata, itu percuma saja. Ya. Satu kali di sebuah kapal ada beberapa pemuda yang berdiskusi tentang iman Kristen. Mereka berdiskusi, tiba-tiba terdengar gebiur. Ada salah satu rekan muda yang mau ke kamar mandi, kamar kecil. Dia lewat di samping kapal itu dan kemudian dia jatuh. Lalu apa yang terjadi? Mereka cuma hanya melihat saja. Nah, pada waktu satu diskusi itu ada salah seorang pemuda yang diam. Ditanyain apa itu iman, dia tidak menjawab. Yang lain itu banyak sekali berdebat dan kata, oh iman itu seperti ini. Nah, kemudian ketika rekan muda yang diskusi tadi itu diam, dia melihat, dia langsung terjun ke air dan dia menolong temannya. Karena dia bisa berenang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan muda, itu iman yang diwujud nyatakan dengan tindakan. Bukan hanya sekedar berdebat. Di sini Yakobus sedang mengatakan bahwa orang lain bisa mendiskusikan bahwa pada mereka ada iman dan perbuatan. Tapi daripada mendiskusikannya, Yakobus menyanggah mereka bahwa yang mereka tunjukkan itu tanpa perbuatan. Sementara Yakobus sendiri menunjukkan perbuatan atas imannya. Saudara, jelas sekali di sini untuk kita bisa dapat mengerti dengan sesungguhnya. Iman palsu hanya suka mendiskusikannya, tapi tidak mempraktekannya. Orang-orang tersebut hanya suka mengatakannya secara online. Mereka tidak mau berkomitmen. Tunjukkan iman kita melalui perbuatan. Tunjukkan. Iman bukanlah sesuatu yang terlihat. Bagaimana kita bisa tahu apa seseorang itu memiliki iman yang sebenarnya? Jawabannya adalah pada gaya hidup mereka, pada cara hidup mereka, pada pola pikir mereka. Lihat bagaimana cara mereka hidup. Dan ketika kita melihat cara mereka hidup sebagai orang yang percaya, yang menjadi berkat bagi orang lain, maka saya percaya itulah iman yang original. Iman itu seperti kalori. Kita tidak bisa melihat kalori, tapi kita bisa melihat hasil dari kalori itu. Menghasilkan tenaga yang luar biasa. Ada buah-buah yang dihasilkan dari iman. Iman yang dinyatakan melalui tindakan nyata. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Perubahan itu memang tidak datang dalam semalam. Butuh proses. Tetapi dalam jangka waktu tertentu, perbuatan itu pasti terlihat. Iman yang sebenarnya selalu menghasilkan perubahan hidup. Ada pertumbuhan hidup. Yang keempat, iman itu lebih dari sekedar engkau percaya bahwa Allah itu ada. Yakobus 2 ayat 19-20 mengatakan begini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ayat 19, ya.
Rekan-rekan muda, kita mengakui bahwa kita percaya Tuhan. Wow, keren kan? Keren, ya. Tapi iblis juga percaya pada Tuhan. Tapi kita tidak akan menemukan iblis di surga. Kenapa? Karena iblis tidak taat pada Tuhan. Karena iblis melawan kehendak Tuhan. Iblis tidak melayani Tuhan. Iblis mengikuti keinginannya sendiri. Iblis tidak mau mengikuti tujuan Tuhan. Iblis bukanlah ateis. Ya, iblis percaya Tuhan. Tetapi dia tidak ada di sorga. Karena apa? Karena dia bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengatakan bahwa kita percaya pada Tuhan saja tidak akan membawa kita ke sorga. Yang terakhir, yang kelima, iman adalah tindakan nyata berdasarkan hikmat. Yakobus 2 ayat 16 berkata begini. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakobus 2 ayat 26 juga dikatakan begini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara bisa baca di dalam 1 Korintus 16 ayat 13-14 dikatakan begini. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah seperti laki-laki dan tetap kuat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Itu terjemahan Indonesia sehari-hari. Saudara, apakah kita lakukan di saat-saat untuk tetap berdiri dalam iman? Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Apa yang kita lakukan untuk memperlihatkan iman kita, menunjukkan bahwa kita benar-benar orang yang beriman kepada Tuhan? Apa yang kita lakukan? Abraham mengikuti Tuhan tanpa tahu arah tujuannya dan tidak tahu kapan dia akan sampai di sana, sampai di tempat di mana Tuhan akan tunjukkan kepada dia. Dia pergi ke tempat yang belum pernah dia datangi dan percaya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh yakin kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menguji untuk mengorbankan putra satu-satunya. Abraham itu lulus ujian. Saya ingin kasih tahu, sesuatu yang original, sesuatu yang berkualitas, pasti sudah melewati ujian. Ketika saudara mau naik kelas, saudara harus ujian. Saudara mau melamar kerja, saudara harus ujian. Saudara memiliki barang yang berkualitas, pasti barang itu sudah melewati ujian. Ya. Ujian kualitas, ujian dari sesuatu yang original, ya, itu betul-betul luar biasa, tahan banting dan lain sebagainya. Saudara, di dalam Yakobus 2 ayat 21 sampai 23 itu dikatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Nah, betapa indahnya jika di akhir hidup kita disebut sebagai sahabat Allah. Jadilah sahabat Tuhan hari ini. Tuhan mau menjadi teman kita. Tapi kita harus beriman seperti Abraham. Yakobus 2 ayat 25 sampai 26, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Cerita Alkitab ini memberitahukan bahwa ada seorang pelacur bernama Rahab yang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan para pengintai yang sedang mengintai kota Yerikho. Rahab bahkan bukan orang Yahudi. Dia bukan berasal dari bangsa yang terpilih.
pada akhirnya dia menjadi salah satu garis keturunan untuk Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Rahab itu menyatakan imannya dalam tindakan yang nyata. Maka diperhitungkan segala perbuatan-perbuatannya itu sebagai kebenaran. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. 2 Korintus 13 ayat 5. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari ambil waktu untuk menguji diri kita. Apakah gaya hidup kita sudah seperti orang percaya? Apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Apakah kita merindukan hubungan dengan Tuhan? Apakah kita mempelajari Alkitab? Apakah kita terhubung benar-benar dalam keluarga Tuhan? Apakah karakter Tuhan dinyatakan dalam hidup kita? Apakah perbuatan kita itu sesuai dengan iman kita? Mungkin selama ini rekan-rekan muda adalah seorang Kristen yang palsu, ataukah rekan-rekan muda sebagai seorang Kristen yang original? Kita mempraktekkan firman, kita harus rajin berdoa, kita harus tahu identitas diri kita. Karena orang yang memiliki karakter, orang yang memiliki iman yang palsu, mereka mempraktekkan iman tapi kita tidak benar-benar melangkah dalam tindakan, kita sama seperti mereka. Ya. Mari kita renungkan bersama-sama, saudara. Ketika kita memiliki iman, tetapi kita tidak bertindak. Ketika kita memiliki iman, tetapi kita tidak benar-benar melangkah dalam tindakan, kita sama seperti mereka yang tidak percaya. Gaya hidup kita tidak berubah. Cara berpikir kita tidak berubah. Rekan-rekan muda, pekerjaan dan perbuatan tidak menyelamatkan kita. Itu bukanlah akar dari keselamatan yang kita dapatkan. Kita dapatkan keselamatan itu hanya oleh iman. Dan tentunya bukan iman yang palsu, tetapi iman yang original. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Efesus 2 ayat 8 dan 10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apakah kita memiliki ketiga hal ini? Kita diselamatkan oleh kasih karunia, kita diselamatkan melalui iman, dan kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Karena kasih karunia, oleh iman, dan melakukan pekerjaan baik. Apakah kita benar-benar orang Kristen? Apakah kita sudah benar-benar menaruh iman kepada Yesus Kristus? Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Pertanyakanlah itu kepada diri saudara. Adakah perubahan dalam hidup saya? Apakah gaya hidup saya berbeda dengan gaya hidup orang percaya lainnya? Komitmen diri kita kembali kepada Tuhan. Milikilah iman yang sejati. Kita tidak mau memiliki iman yang palsu, bukan? Kita mau benar-benar mengenali Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau hidup, kita menjadi lebih baik seperti yang Tuhan inginkan. Berikan izin pada Tuhan untuk mengubah hidup kita. Serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan mengubah hidup kita sepanjang hidup kita. Kita perlu bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita tidak bisa bertumbuh sendirian. Kita butuh keluarga Tuhan untuk membantu kita bertumbuh. Jika saudara, rekan-rekan muda telah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan sudah mengklaim di dalam diri kita punya iman, maka milikilah kepekaan di dalam diri kita untuk memunculkan iman itu di dalam tindakan-tindakan nyata. Baik, rekan-rekan muda, saya percaya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita. Ya, saya ulangi lagi, ada 4 hal yang Yakobus katakan tentang seperti apa iman palsu, dan ada 2 hal contoh tentang seperti apa iman yang sebenarnya. Ya, iman sejati itu
lebih dari perkataan yang dikeluarkan. Yang kedua, iman itu lebih dari sekedar perasaan kita. Yang ketiga, iman lebih dari sekedar ide yang diperdebatkan. Kemudian yang keempat, iman lebih dari sekedar engkau percaya bahwa Allah itu ada. Yang terakhir, yang kelima, iman adalah tindakan nyata berdasarkan hikmat. Tuhan Yesus memberkati, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberikan kekuatan baru bagi kami, pengertian baru bagi kami, untuk kami mau menunjukkan iman dari perbuatan-perbuatan kami. Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini mengaku percaya tetapi kami tidak memiliki kepekaan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah firman-Mu ini, biarlah bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, dan kami terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Yang terakhir, jangan lupa protokol kesehatan. Jaga kesehatan kita di masa-masa pandemi ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.